Honda Odyssey fucks hard. Too bad you don't needle dick. Kisah diawali dengan memperlihatkan Deadpool yang sedang sibuk menggali kuburan Logan alias Wolverine yang sudah gugur di film Logan tahun 2017. Untuk sebuah alasan, dia marah-marah sambil menggali kuburan tersebut yang hasilnya sangat mengecewakan baginya, bre. Karena menurutnya Logan seharusnya tetap hidup. Setelah mengeluarkan tengkorak Wolverine, tiba-tiba dia didatangi oleh pasukan TVA yang mencoba menangkapnya. Deadpool diduga telah banyak melanggar aturan multiverse travel, sehingga mereka ingin menangkapnya. Namun Deadpool yang tak ingin ditangkap begitu saja, langsung menghajar mereka menggunakan tengkorak adamantium Wolverine. Di sela-sela pertarungan, Deadpool pun bercerita mengapa dirinya dikejar-kejar oleh pasukan TVA. Di tahun 2018, entah bagaimana Deadpool bisa berpindah ke Earth MCU. Di sini dirinya sedang melakukan wawancara dengan Happy Hogan. Wawancara tersebut berisi Deadpool yang ingin hidupnya menjadi begitu berarti, yang intinya ia ingin bergabung ke dalam Avengers. Namun karena beberapa alasan Deadpool ditolak oleh Happy. Deadpool pun kembali ke universe asalnya, yaitu Earth 1005. 6 tahun kemudian, kita akan melihat Deadpool yang bekerja di sebuah dealer mobil. Saat menjadi pengawas test driver, dia terus mengejek mobil merek Honda Odyssey ini yang digunakan pembeli tersebut. Dia bekerja sama dengan sahabatnya Peter, dan Deadpool sudah tidak ingin kembali melakukan perjalanan lamanya. Meskipun Peter mendukung pekerjaan Deadpool tersebut, ia pun pulang ke rumahnya. Dan bertepatan hari ini adalah ulang tahun Deadpool. Semua orang merayakannya. Bahkan Albuta yang meminta obat kepada Deadpool. Namun Deadpool bilang kalau hal itu dilarang oleh bosnya Marvel, yaitu Kevin. Hubungan Deadpool dan Vanessa sendiri tak berjalan dengan baik. Dan Vanessa sudah memiliki pacar baru, bre. Sementara Deadpool yang mendengar hal itu terlihat sedih dan masih saja gagal move on. Lalu pesta pun dimulai. Deadpool menyampaikan pidatonya kalau dirinya sangat beruntung memiliki teman-teman di sini. Saat meniup lilin, dia didatangi oleh pasukan TVA yang ingin membawanya. Pasukan itu memaksa Deadpool untuk ikut bersama mereka ke TVA. Saat terbangun, dirinya sudah berada di dalam TVA dan sedang berada di depan Paradox. Awalnya Deadpool mengira dirinya dibawa ke sini karena menggunakan mesin waktu di film Deadpool 2. Namun Paradox bilang bukan karena hal itu. Paradox membawa Deadpool sambil bilang kalau selama ini mereka sudah lama mengamati kehidupannya dan bilang Deadpool terpilih sebagai penyelamat Marvel. Paradox mengajak Deadpool untuk meninggalkan timeline-nya itu dan pindah ke timeline MCU, dan tentunya Deadpool langsung menerimanya. Deadpool pun langsung memakai kostum ikoniknya. Deadpool sudah siap, namun Paradox bilang kalau Deadpool tak bisa kembali lagi ke dunianya karena dunianya akan hancur akibat Anchor Bay dan universe-nya sudah mati. Rupanya Anchor Bay universe Deadpool adalah Logan alias Wolverine yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan X-23 di film Logan. Universe Deadpool akan hancur beberapa puluh tahun lagi. Namun Paradox yang bertugas menguasai universe Deadpool tak sabar dan ingin cepat menghilangkan universe Deadpool itu. Paradox sudah membuat alat penghancur universe karena ia tak sabar menunggu hancurnya universe Deadpool. Deadpool yang tak ingin orang-orang tercintanya menghilang begitu saja, tentu saja menolak tawaran Paradox. Meskipun sudah diiming-imingi pindah ke timeline utama oleh Paradox, karena itulah ia menggali makam Logan di awal film untuk mencari Logan yang baru. Karena ia pikir jika Logan berhasil hidup kembali, maka universe-nya tak akan hancur. Dan saat ini ia berhasil mengalahkan semua pasukan TVA yang ada. Oh, I gotta find me another Logan. Deadpool pun mendatangi berbagai macam universe untuk mencari Logan.
Dia bertemu dengan berbagai macam varian Logan, mulai dari Logan kecil, Patch Logan, Logan Henry Cavill, mengganggu pertarungan Wolverine dengan Hulk, serta bertemu dengan Logan yang sedang disalib di kayu berbentuk X. Karena tak bertemu dengan Logan yang cocok, sampailah dia di sebuah bar dengan Logan yang sedang minum. Logan ini terlihat sudah sangat putus asa. Wolverine would have really hurt me by now, and I'm sort of on the Dan ia tak bisa mengeluarkan cakarnya. Namun setelah ia meminum banyak minuman keras, Logan ini malah pingsan, bre. Dan dengan mudahnya Deadpool membawanya ke depan Paradox. Paradox kesal kepada Deadpool karena mereka tak bisa seenaknya mengganti Anchor Bing. Terlebih lagi, Wolverine ini adalah Wolverine terburuk karena sudah mengecewakan dunianya. Paradox kembali mengajak Deadpool untuk meninggalkan universe-nya dan pindah ke timeline utama. Namun Deadpool tak mau meninggalkan orang-orang tersayangnya. Dan di sana ia juga mengetahui kalau mesin penghancur timeline yang dibuat Paradox itu ilegal, yang membuat dia dan Logan terkena alat perang yang dipegang oleh Paradox. Deadpool dan Wolverine kini berada di dalam The Void, tempat TVA membuang sebuah benda yang bermasalah. Mereka berdua tentunya tak tahu berada di mana, dan terjadilah pertarungan akibat Wolverine yang kesal terhadap Deadpool. Karena kedua-duanya memiliki regenerasi yang cepat, jadinya mereka bisa saling menebas dengan penuh semangat tanpa peduli dengan nyawa mereka sendiri. Mereka tiba-tiba berhenti bertarung, karena Deadpool bilang kalau ia bisa membantu Wolverine memperbaiki universe-nya menggunakan TVA. Pembicaraan mereka tiba-tiba dipotong dengan seseorang bertudung yang dari tadi telah memperhatikan mereka berdua, dan tiba-tiba datang banyak sekali rombongan kendaraan penjahat yang datang. Pria bertudung tadi membuka tudungnya, dan terlihatlah salah satu varian Kapten Amerika yang membuat Deadpool senang karena bisa satu tim dengan Kapten. Namun ternyata pria itu bukanlah Kapten Amerika, melainkan Human Thor dari Fantastic Four, dan dia bernama Johnny. Everybody knows that. Terjadi sedikit pertarungan antara Johnny dan Pyro, yang membuat Johnny kalah. Wolverine juga harus melawan musuhnya yang dimenangkan oleh Wolverine. Namun pada akhirnya mereka berdua tertangkap oleh pasukan tersebut. Johnny juga dibawa oleh mereka. Johnny menjelaskan kalau tempat ini adalah The Void, tempat di mana TVA membuang semua orang yang tak patuh kepada mereka. Tempat ini dikuasai oleh Elite, awan ganas yang bisa memakan semua yang ada di sana. Dan jika tak ingin dimakan, mereka harus bekerja untuk seorang wanita gila yang ada di sana. Wanita itu dan pasukannya tinggal di bangkai tubuh Ant-Man raksasa. Dan wanita ini tak lain adalah Cassandra Nova. Cassandra adalah adik dari Charles Xavier. Dan Cassandra ini sudah lama berada di dalam The Void. Rupanya ia sudah lama ingin menangkap Johnny. Dan Deadpool malah memanas-manasi Cassandra kalau Johnny telah menghinanya saat di jalan tadi. Yang pada akhirnya Cassandra langsung menghabisi Johnny di sana, bre. Melihat hal itu, Deadpool langsung meminta tolong kepada Cassandra agar mereka bisa dibawa keluar dari The Void ini. Cassandra bilang kalau dia tak pernah ingin keluar dari The Void dan ia suka di sini karena ia tak perlu menahan kekuatannya lagi. Wanita ini pun dengan mudah bisa mengalahkan Wolverine dan ia juga merasuki pikiran Deadpool, bre, dan berusaha mengetahui mengenai dirinya dan Vanessa. Lalu ia memanipulasi Deadpool agar Deadpool merasa dirinya bersalah. Untungnya Deadpool dapat sadar dan juga Wolverine berhasil menusuk Cassandra dari belakang. Elite pun datang untuk memakan mereka yang ada di sana. Dan untungnya Wolverine dan Deadpool dapat pergi menggunakan kaki robot Sentinel. Mereka berdua terbang menjauhi tempat tadi dan mendarat di sebuah daratan tinggi, bre. Di sini Wolverine memarahi Deadpool yang tak bisa berhenti berbicara, dan hal itu membuat mereka lapar, bre.
Mereka pun mampir ke sebuah bar untuk mencari makanan. Di sini Logan meminum alkohol murni karena tak ada minuman di sana. Di saat itulah Deadpool menceritakan dirinya yang ingin hidupnya berarti karena ia telah ditolak oleh Avengers, X-Men, dan bahkan ditolak oleh pacarnya. Lalu Deadpool bilang kalau Wolverine di universe-nya telah mati akibat menyelamatkan seorang anak yang bernama X-23. Saat di dalam perjalanan, tiba-tiba muncullah seekor anjing yaitu Dogpool yang ternyata milik seorang varian Deadpool bernama Nicepool. Deadpool iri dengan Nicepool yang memiliki 2 pistol emas. Dan juga Deadpool langsung jatuh cinta dengan anjingnya itu. Nicepool bilang kalau ada banyak varian Deadpool di tempat ini. Dan ia juga memberitahu arah tempat perbatasan menggunakan mobil Honda Odyssey yang dimiliki oleh Nicepool. Mereka pergi menuju perbatasan tersebut. Di tengah perjalanan, Deadpool terus saja berbicara mengagumi kostum Wolverine dan keceplosan bilang kalau mereka mungkin saja bisa memperbaiki universe Wolverine. Wolverine yang tahu kalau hal tersebut tak pasti tentunya sangat kesal. Namun Deadpool bilang kalau ia membutuhkan Wolverine agar bisa menyelamatkan keluarganya. Wolverine yang kesal karena merasa dibohongi pun berbalik mengejek Deadpool dengan bilang kalau Deadpool memang orang bodoh yang sangat mengecewakan dan tak bisa menyelamatkan hubungannya dengan penari telanjang. Pantas saja dirinya tak diterima di Avengers. Dan Logan juga bilang bagaimana menyelamatkan dunia kalau Deadpool saja tak bisa menyelamatkan hubungan percintaannya. Karena kata-kata itu Deadpool menjadi emosi, sehingga membuat mereka bertarung di dalam mobil tersebut. Too bad you don't needle dick. Hingga pada akhirnya di esok hari, mereka berdua tertidur. Saat itulah mobil mereka dibawa oleh seseorang, dan mereka terbangun di sebuah kuil yang mereka tak tahu di mana. Di sini mereka berdua bertemu dengan varian Elektra, Blade, dan juga Gambit. Di sini Deadpool mengetahui kalau Magneto sudah mati, yang membuat dirinya sangat kesal karena mereka membutuhkan helmnya untuk melawan Cassandra. Namun tiba-tiba muncullah seorang anak bernama Laura alias X-23 yang diselamatkan oleh Logan dahulu. Mereka semua dibawa oleh TVA ke tempat ini. Dan cara satu-satunya keluar dari tempat ini adalah dengan memanfaatkan Cassandra. Mereka semua terkejut karena Deadpool dan Wolverine bisa selamat dari Cassandra. Karena mulai dari The Punisher, Daredevil, Quicksilver tak ada yang selamat dari Cassandra. Bahkan Johnny yang kita tahu Deadpool lah yang membuatnya kehilangan nyawanya. Deadpool juga mengajak mereka untuk mengalahkan Cassandra. Dan mereka memerlukan helm milik Juggernaut untuk menghalangi kekuatan telekinesis Cassandra. Karena sudah bosan bersembunyi, mereka semua akhirnya setuju untuk bersatu mengalahkan wanita botak itu. Di malam hari, Laura mendatangi Wolverine. Dan di sini Wolverine bilang kalau dirinya merasa bersalah karena telah meninggalkan teman-temannya ketika dibutuhkan. Dia juga bilang kalau dia tak mau ikut mereka dalam mengalahkan Cassandra. Namun berkat Laura yang bercerita mengenai Wolverine di universe-nya, akhirnya Wolverine merenungi perkataannya tadi. Di tempat lain, Paradox menelpon anak buah Cassandra yaitu Pyro dan bertanya mengenai keberadaan Deadpool. Paradox menyuruh Pyro untuk menghabisi Cassandra karena sepertinya wanita botak itu sudah berada di luar kendalinya. Keesokan harinya, dengan menggunakan Honda Odyssey, Deadpool dan kawan-kawan mendatangi markas Cassandra untuk mengalahkannya. Setelah menghancurkan gerbang depan, mereka saling berhadapan dengan semua anak buah wanita botak itu. Dan tiba-tiba Wolverine keluar dari belakang mobil dan mereka langsung terlibat pertarungan dengan anak buah Cassandra. Masing-masing superhero ini mulai melakukan aksi mereka dengan menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Pertarungan sengit terus terjadi
dan 4 superhero lainnya berhasil membuat Deadpool dan Wolverine tiba di tempat Cassandra. But coming back? Just need to get home. Well, that's not on the menu. Setelah membuat Deadpool pingsan, Cassandra pun melumpuhkan Wolverine. Laura berhasil mengalahkan Juggernaut dan mengambil helmnya, Bre. Cassandra pun berhasil memasuki pikiran Wolverine. Di sini terlihat kebenaran bagaimana Wolverine mengecewakan universe-nya. Dia bersembunyi dan kabur saat teman-temannya meminta bantuan. Namun saat dirinya kembali, ia menemukan anggota X-Men yang sudah gugur di sana. Cassandra mengajak Wolverine untuk tinggal bersamanya di dalam The Void. Tapi di sisi lain, Deadpool berhasil mendapatkan topeng Juggernaut yang diberikan oleh Laura dan langsung memakainya ke kepala Cassandra. Mereka pun berhasil menumbuhkan Cassandra. Namun saat itu, tiba-tiba Pyro datang menembak bosnya itu. Wolverine yang kesal langsung melumpuhkan Pyro. Wolverine dan Deadpool meminta Cassandra untuk mengeluarkan mereka dari sini, Bre. Tapi Cassandra bilang kalau dia tak bisa menggunakan kekuatannya kalau dia masih memakai helm Juggernaut. Mendengar hal itu, Wolverine menyuruh Deadpool melepaskan Cassandra. Dan Wolverine bilang jika saudaranya tahu keberadaan Cassandra saat ini, maka dia pasti akan mencari Cassandra. Karena hal itu, Cassandra menjadi luluh dan dengan menggunakan cincin Dr. Strange yang ia habisi beberapa hari yang lalu, dia membuka sebuah portal sihir dan akhirnya mereka pun kembali ke dunia luar, Bre. Mereka kembali ke universe asal Deadpool. Dan di sisi lain, Cassandra mengetahui kalau Pyro dipaksa oleh Paradox untuk menghabisi dirinya. Dan di tempat lain, Paradox melarang Deadpool dan Wolverine masuk ke TVA. Dan saat itu Cassandra juga datang ke sana, Bre. Dia merasuki pikiran Paradox dan mengetahui kalau Paradox tengah membuat alat penghapusan timeline. Cassandra yang sudah bosan di dalam The Void berencana untuk menggunakan alat penghapus timeline itu untuk menghilangkan semua timeline yang ada agar dirinya bisa menjadi dewa. Di sisi lain, B-15 mengetahui kalau ada yang janggal dengan tempat yang dijaga Paradox. Dan di sisi lain, saat Wolverine dan Deadpool bangun, mereka pun didatangi oleh Dogpool dan juga Nicepool. Saat itu juga datang ratusan varian Deadpool lainnya, mulai dari Ladypool, Babypool, dan masih banyak lagi yang datang untuk menahan mereka, Bre. Dikarenakan varian Deadpool ini adalah anak buah Cassandra, Deadpool mengajak mereka untuk bernegosiasi namun tak berhasil. Dan tak sengaja Deadpool menggunakan Nicepool sebagai tameng. Dan rupanya Nicepool ini tak bisa beregenerasi dan akhirnya tewas, Bre. Wolverine dengan santainya berjalan menggendong Dogpool menuju Deadpool. Deadpool terlihat senang karena mendapatkan pistol emas milik Nicepool. Karena tak ada pilihan lain, mereka bekerja sama untuk mengalahkan ratusan varian Deadpool ini. Dengan gampang mereka mengalahkan semua Deadpool ini sambil ditonton oleh Albuta dari kejauhan. Sialnya semua Deadpool ini bisa beregenerasi. Dan untungnya di sana datanglah Peter, si teman Deadpool, yang mengalihkan perhatian semua varian Deadpool. Rupanya semua varian Deadpool memiliki Peter mereka sendiri, sehingga mereka menghubungi si Peter dan membiarkan Deadpool dan Logan untuk pergi. Di dalam TVA, Cassandra tiba di alat penghilang timeline itu, dan dia bersiap menggunakan alat tersebut, Bre. Di sisi lain, Paradox memberitahu Deadpool dan Logan kalau mereka ingin menghentikan alat tersebut, mereka harus menyambungkan kedua sumber daya alat itu agar meledak. Sumber dayanya adalah energi dari materi dan antimateri. Namun siapapun yang mencoba menggabungkan pasti akan meninggal. Cassandra mulai menggunakan alat tersebut untuk menghilangkan timeline. Tapi di sisi lain, Deadpool dan Wolverine malah berdebat siapa yang akan mengorbankan diri mereka. Namun Wolverine bilang kalau dirinya lah yang akan berkorban karena ia sudah tak memiliki siapa-siapa lagi. Tapi Deadpool langsung mengambil alih untuk mengorbankan dirinya karena merasa dirinya adalah Marvel Jesus. Say hi to my friends for me, Peanut. What?
sehingga membuat Wolverine menggedor-gedor pintu masuk ruangan tersebut. Deadpool langsung mengambil salah satu sumber energi itu, bre. Tapi di sisi lain Cassandra sudah hampir berhasil membuat timeline ini berubah menjadi saus tartar. Deadpool tak bisa menggapai materi yang kedua. Dan untungnya ada Wolverine yang datang tepat waktu, sehingga mereka bisa menggabungkan kedua energi tersebut dan membuat rencana Cassandra tak berhasil, bre. Tentunya mereka berhasil mengalahkan Cassandra dan melenyapkannya dari muka bumi ini. B-50 pun datang tepat setelah kejadian, dan dia bertanya ke Paradox, apa yang sudah terjadi? Paradox bilang kalau dia ikut berusaha menghentikan Cassandra, dan juga bilang kalau dua temannya sudah gugur dalam usaha tersebut. Namun tiba-tiba Deadpool dan Wolverine ternyata masih hidup, bre, dan selamat dari peristiwa tersebut. Mereka bisa selamat dari kejadian ini karena kemampuan regenerasinya yang sangat cepat. Dan pada akhirnya Paradox pun ditangkap karena sudah membuat alat penghancur timeline ilegal dengan bantuan saksi dari Deadpool dan Wolverine. B-15 juga bilang kalau perbuatan mereka berhasil meregenerasi timeline mereka. Deadpool juga meminta tolong agar membawa orang-orang yang ada di The Void dikembalikan ke tempat asal mereka, dan juga meminta mereka untuk mengembalikan Logan ke universe-nya dan memperbaiki apa yang sudah terjadi sebelumnya. Tapi B-15 bilang kalau hal itu tak bisa dilakukan karena akan menghilangkan apa yang sudah mereka perbuat saat ini, bre. Wolverine pun dibiarkan tinggal di universe-nya Deadpool sampai sekarang ini. Dan di sisi lain Dogpool berhasil selamat, dan Deadpool pun memeliharanya, bre. Karena Wolverine tak memiliki tempat tinggal lain, Deadpool mengajaknya untuk tinggal di rumah bersamanya. Ia memperkenalkan Wolverine kepada Albuta, dan ia juga mengundang semua teman-temannya. Dan terlihat X-23 juga kembali dari The Void. Deadpool pun memperbaiki hubungannya dengan Vanessa, dan film pun berakhir, guys. Gimana guys menurut kalian film dari Deadpool dan Wolverine ini, guys? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa guys untuk subscribe channel ini agar gue tambah semangat untuk membuat konten-konten terbaru lainnya. Dan di sini gue cabut dulu guys. Dadah.